Kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. 2 pekan lalu ada yang sedikit mengebohkan, yaitu tentang pernyataan Menteri Agama setelah dia mengatur pengeras suara di masjid-masjid dan kapan boleh dan kapan tidak boleh dan berapa lama boleh pakai pengeras suara, baik untuk di dalam masjid ataupun di luar masjid. Berapa hari kemudian atau tanggal 23 Februari, Menteri Agama dalam kunjungannya ke Riau memberikan penjelasan terhadap surat edarannya tersebut. Bahwa surat edarannya itu maksudnya bukan melarang pengeras suara di masjid, tapi mengatur supaya, atau tidak melarang azan katanya, tapi mengatur kapan boleh dipakai dan kapan tidak boleh dipakai dan berapa lama boleh dipakai. Hanya saja ketika ditanya di Riau tersebut, Menteri Agama mengatakan yang paling sederhana lagi tetangga kita ini. Ini perumpamaan. Tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek gitu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu atau enggak. Dan itu ketika jadi heboh dijawab oleh Wakil Menteri Agama. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi meyakini Menak Yakut tak bermaksud membandingkan suara azan dan suara anjing. Zainud menilai Yakut ingin memberikan contoh atau perumpamaan terkait dampak atau pengeras suara di masjid tersebut. Setelah saya menyimak pernyataan beliau secara lengkap dan utuh, aku yakin Pak Menteri Agama tidak ada niatan membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Namun pernyataan Menteri Agama ini tak pelak menimbulkan kehebohan. Demo terjadi di berbagai kota dari Sumatera Utara sampai ke ujung Padang. Dan tentu saja juga Jakarta, Jawa Barat, dan di beberapa tempat. Bahkan di beberapa daerah ada pernyataan Menteri Agama tidak boleh datang ke wilayah mereka. Dan ini tentu saja mengebohkan, dan belum lagi banyak juga baik pribadi ataupun lembaga yang mengadu ke polisi. Walaupun sampai hari ini polisi masih menolak kalau nggak salah pengaduan-pengaduan tersebut. Salah satu yang ngotot mengadu adalah bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Sekarang dia jadi peneliti multimedia. Saya minta Roy Suryo menjelaskan kenapa begitu ngotot untuk mengadu ke Menteri Agama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bukan ngotot, Bang. Jadi saya selaku peneliti multimedia, ya, pada saat tanggal 23 malam itu, mulai dari sekitar jam habis maghrib, sampai dengan sekitar jam 9 malam, banyak sekali menerima pertanyaan, baik melalui pribadi ya, maupun bukan SMS lagi ya, sudah jarang SMS, WA, kemudian di akun-akun media sosial saya, yang mempertanyakan karena sudah banyak postingan tentang rekaman statement dari Pak Menteri Agama itu beberapa saat sebelumnya di Pekanbaru. Ya, gitu. Nah, postingan yang di-upload tuh ada yang di YouTube, ada yang di TikTok, ada yang di berbagai platform yang lain. Jadi sudah banyak yang mengupload sebelumnya. Ada yang menguploadnya itu 1 menit,
Paling panjang malam hari itu baru 1 menit. Ya, memang akhirnya ada yang 2 menit, bahkan ada yang 3 menit berikutnya. Tapi paling panjang malam itu 1 menit. Ada yang 34 detik, ada yang 16 detik saja. Nah, saya dengan pengetahuan saya selama ini dan berbekal saya dulu juga 10 tahun selaku pengajar mata kuliah editing elektronik di Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta, saya meneliti itu. Dan saya pastikan ya, rekaman yang kemudian panjangnya 34 detik itu tidak ada editing. Artinya tidak ada editing adalah tidak ada potongan in between cut ya. Gitu Pak Karni pasti tahu lah gitu. Tapi banyak yang nggak tahu dan memelesetkan kata editing. Kalau hanya dipotong di depan, dipotong di belakang itu bukan editing. Itu hanya highlighting ya. Atau misalnya kalau foto kita zooming tanpa kita tambahi orang atau tanpa kita kurangin itu nggak masalah. Nah, jadi dari rekaman itu yang tanpa ada caption apapun, artinya tanpa ada tambahan seperti kasus Buniyani, itu dia menambahkan satu kata yang bermasalah ya. Saya tidak tambahan apapun. Saya pastikan rekaman itu yang masih polos, nggak ada caption, nggak ada logo station. Itu pun saya quote lagi dalam akun Twitter saya pada jam setengah 12 malam. Ya, gitu. Setelah sebelumnya setengah 10 malam, saya memang mempertanyakan, ya, gitu. Karena apa? Banyak sekali media yang memuat itu dengan judul agak heboh, ya, gitu. Jadi kemudian ada judul gonggongan anjing, gitu. Kemudian ada aturan pengeras suara dan sebagainya. Dan ini media besar, Bang Kan. Seperti Detik, Liputan 6, ya, kemudian Tribun, grupnya Kompas dan lain sebagainya. Semua itu saya capture, kemudian saya tampilkan dalam akun Twitter saya. Nah, karena saya banyak pertanyaan dan saya pastikan rekamannya asli, ya asli itu artinya asli, tidak ada editing, tidak ada potongan, ya bukan utuh, bukan lengkap, ya. Karena yang utuh pun saya posting sehari berikutnya yang 2 menit 20 detik. Maksimal itu di Twitter kan maksimal cuma 2 menit 20 detik. Panjang keseluruhannya itu 2 menit 50 detik, ya. Dan kalau mau yang keseluruhan utuh, ada kata-kata Pak Menteri pun yang mengatakan sebelum adzan sesudah adzan. Sekali lagi saya katakan ada kata-kata sebelum adzan sesudah adzan. Ya, jadi tidak betul kalau ada orang mengatakan tidak ada kata-kata adzan. Ada itu di 30 detik pertama. Bahkan ada kata-kata 5 kali dalam sehari. 5 kali dalam sehari itu apa? Ya gitu. Itu orang yang menunaikan ibadah pun tahulah 5 kali dalam sehari itu apa. Nah, jadi itulah karena saya selaku ahli multimedia itu kemudian karena banyak pertanyaan, saya pastikan dalam akun Twitter saya, rekaman ini asli. Gitu. Dan saya mempertanyakan, Pak Kang. Saya mempertanyakan, apakah gitu layak gitu ya, memperbandingkan ya gitu atau menunjukkan muazin azan ya, kemudian dengan gonggongan anjing. Karena 5 kali dalam sehari apa? Dan ada kata-kata sebelum dan sesudah. Dan diakhiri dengan tanda tanya. Itu yang saya lakukan Pak Karni. Dan karena itu kemudian makin malam hari itu eskalasinya saya lihat cukup keras ya. Esok siangnya bukan esok pagi. Kalau pagi benar itu berarti saya kekeh betul, niat betul. Setelah saya mempertimbangkan banyak hal ya. Mulai dari pagi itu sampai dengan agak siang. Saya didampingi salah seorang ahli hukum, Mas Pitra Romadoni. Akhirnya ke Polda Metro. Ya, untuk membuat laporan atas apa yang saya teliti itu. Jadi saya memberikan laporan. Jadi ini sih laporan ilmiah saja sebenarnya ya kepada kepolisian tentang ada hal semacam ini. Di kepolisian ya kemudian setelah kami konsul cukup lama, padahal biasanya kalau konsul masalah IT mau di mana saja Pak Karni, mau kita lapor di Metro, mau lapor di Jogja, mau lapor di Pekanbaru pun ya kalau undang-undang ITE nggak ada masalah dimanapun bisa. Kasusnya apa? Kasus Bahar bin Smith misalnya. Itu lapornya Polda Metro, orangnya ada di Bogor. Ya. Atau kasus Gisel, yang saya juga jadi ahli di sana. Ya, itu juga pelaporannya di Jakarta, kejadiannya lokusnya di Medan. Ya, baru setelah kemudian diterima, di refer ke Polda yang bersangkutan, baru dilakukan. Nah, jadi saya lapor, tapi kemudian atas pertimbangan lokus delicti, ya, akhirnya laporan saya belum bisa diterima karena dianggap tidak kemudian lokusnya. Tapi sedikit saya tambahkan Pak Karni pada saat pembukaan tadi, kalau itu belum diterima, alhamdulillah ada satu laporan yang saya tahu pasti sudah diterima, yaitu yang melapor adalah Ibu Aslaini Agus. Beliau adalah mantan wakil ketua Ombudsman dan juga mantan anggota DPR di Pekanbaru. Beliau lapor itu esok harinya di Pekanbaru
dan diterima karena lokus deliktinya di sana, dan sudah pula mengontak, terus terang sudah pula mengontak saya ya selaku ahli nantinya di sana. Jadi kalau dikatakan saya ngotot, enggak Bang Karni. Kalau saya ngotot mungkin saya hari itu ngotot di Polda. Enggak, saya menghormati betul alasan Polda Metro karena itu lokus deliktinya. Menurut Polda Metro tidak. Jadi itu jawaban saya. Kalau ngotot tidak, saya hanya ikhtiar saja menyampaikan pendapat ahli yang saya mengerti. Itu Bang Karni. Anda habis itu ada melapor lagi nggak? Misalnya ke Kabareskrim? Tidak. Hanya Tidak. Polda doang? Saya enggak, karena memang disarankan saya lapor ke Bareskrim. Ya, tapi karena saya tahu sudah ada pelaporan Ibu Aslaini Agus yang diterima, diterima di sana, ya sudahlah. Saya pikirkan sudah sama lah, nggak perlu. Dan saya kan tidak punya kepentingan atau punya intensi apapun atau pretensi apapun terhadap pribadi Gus Yakut ya. Jadi menurut saya sudahlah, ada orang lain. Saya nanti membantu saja kalau misalnya ada yang memerlukan kesaksian ahli sesuai yang saya miliki. Jadi saya bukan ahli bahasa, betul. Saya bukan ahli agama apalagi, tapi saya ahli telematika, menguji rekaman itu. Dan rekaman itu sekali lagi saya pastikan asli yang jadi alat bukti saya. Bukan yang ditambah-tambahin ya. Ada banyak yang sudah nambah-nambahin caption. Menambahkan dengan ini menghina, ini enggak. Itu enggak saya pakai. Yang saya pakai adalah yang murni belum ada caption-captionnya, yang enggak ada logo apapun. Itu Bang Karni. Ya tapi kalau itu ada anggap menista agama atau apalah, ya ada melaporkan pasti ada pidananya apa. Ya. Lah menurut Anda apa itu udah menista agama? Saya tidak berkompeten untuk menilai itu menista agama atau. Makanya saya tanya di Twitter saya Bang Karni. Apakah layak ditandingkan atau disandingkan antara aturan ini, azan dan lain sebagainya dengan gonggongan anjing, tanda tanya. Jadi saya mempertanyakan itu dan saya memastikan rekamannya. Yang memastikan penistaan agama atau tidak, itu nanti biar ahli agama. Yang memastikan itu bahasa apa, biar ahli bahasa. Tapi hukumnya sudah ada. Jadi saya bersama ahli hukum waktu itu Mas Pitra Romadoni, dia memang yang menyampaikan, oh ini bisa masuk selain di Undang-Undang ITE di pasal 156 ayat A. Jadi menurut konstruksi hukumnya seperti itu. Enggak, kan ada jawaban dari Wakil Menteri Agama bahwa itu bukan membandingkan, tapi perumpamaan yang dikasih Menteri. Bisa diterima enggak menurut Anda? Saya tidak dalam kapasitas menilai Wakil Menteri Agama juga Bang Karni. Saya hanya memastikan rekamannya asli ada. Dan ada kata-kata gonggongan anjing, ada kata-kata musola, ada kata-kata masjid, ada kata-kata sebelum sesudah adzan, ada kata-kata juga 5 kali dalam sehari. Perkara apakah kata-kata itu saling terkait atau tidak, kenyataannya, faktanya, dalam rekaman 2 menit 50 detik yang utuh, ataupun yang 34 detik yang saya gunakan di Twitter, ada dan tidak terpotong, itu dalam satu rangkaian kalimat yang utuh, tidak ada inserting, tidak ada dubbing, tidak ada in between cutting. Gitu. Baik, Bung Roy Suryo. Sekarang saya beranjak ke Pak Taufik Damas, Wakil Khotib Suriah PWNU DKI Jakarta. Apa tanggapannya Pak Damas, Pak Taufik Damas? Baik, terima kasih Bang Karni yang saya hormati, semua narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya pertama ingin menegaskan saya juga nonton video itu. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Suryo. Memang tidak ada in between cut, nggak ada. Tapi dipotong ya durasinya, kemudian jadi beberapa menit, ada yang beberapa detik dan lain sebagainya. Jadi saya juga nonton yang asli. Kalaupun ada narasi-narasi ya saya kan juga tidak menyebarkan. Nah, kesimpulan saya, Menteri Agama tidak sama sekali menyamakan atau membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Sama sekali tidak. Ketika beliau menyebut gonggongan anjing, itu sekedar memberikan contoh suara-suara yang membisingkan dan yang mengganggu. Jadi tidak dalam rangka menyamakan suara yang keluar dari masjid atau musola itu
bising seperti gonggongan anjing, tidak. Hanya menyebut contoh suara yang dianggap mengganggu, menyebabkan kebisingan, yaitu gonggongan anjing. Kalaupun kemudian ada orang yang mempersepsikan bahwa beliau Menteri Agama menyamakan azan dengan gonggongan anjing, itu ya terlalu gegabah bagi saya. Karena pertama dilihat seorang Gus Yakut sendiri adalah putra kiai, orang pesantren. Dia ketua umum GP Ansor yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tidak masuk akal orang itu kemudian menjadikan menyamakan atau membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Maka penting melihat video itu secara utuh. Karena semangatnya beliau itu ingin menyampaikan penjelasan tentang surat edaran yang beliau buat berhubungan dengan pengaturan suara yang keluar dari tempat ibadah. Dan itu kan sesuatu yang sebetulnya sangat baik gitu. Sangat baik, tapi karena memang dalam satu waktu beliau juga menyebut itu, orang yang memang sudah semangat untuk mencari kesalahan, ya dicarilah kesalahan. Seolah-olah beliau menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Emosi masyarakat yang merasa beliau itu kemudian menyamakan azan dan gonggongan anjing memang dipengaruhi dengan narasi itu. Menteri Agama menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Itu karena narasi di luar itu sebetulnya. Padahal kalau kita lihat videonya dengan pikiran yang jernih, sama sekali. Ketika beliau menyebut gonggongan anjing, itu sekedar memberi contoh suara lain yang menciptakan kebisingan. Sama sekali, jauh-jauh dari. Itu sebabnya saya secara pribadi nggak heran kalau laporan Pak Roy Suryo ini ditolak. Walaupun ada juga yang diterima. Tapi nanti juga akan tidak sulit. Sulit itu untuk bisa diperkarakan di pengadilan. Karena memang tidak ada istilah katanya itu. Kalau istilah hukumnya legal, standingnya gitu. Untuk bisa diperkarakan apa yang diucapkan oleh Gus Yakut ini. Apalagi kita tahulah, ini juga jangan di framing urusan muslim dengan non muslim. Kadang-kadang saya suka prihatin ketika ada orang ingin mengatur suara yang keluar dari tempat ibadah, itu urusannya dengan muslim dan non muslim. Tidak. Karena yang muslim pun juga kalau yang lagi sakit, orang tua, anak kecil yang lagi tidur, kalau mendengar suara selain adzan ya tentu, yang berlebihan dengan suara yang dengan desibel yang sangat tinggi, itu kan juga kadang-kadang memberikan kesan ketidaknyamanan. Maka perlu diatur. Dan di negara-negara Islam yang lain itu sudah diatur. Saya juga secara pribadi tidak tepat kalau ada orang membandingkan dengan Arab Saudi umpamanya. Di sana beda. Karena di sana kan kerajaan. Sekali kerajaan bertitah semua akan tunduk, masjid manapun yang ada di Arab Saudi. Yang menarik kita membandingkan dengan di Saudi juga ada pengaturan terhadap. Kenapa? Ada pengaturan juga. Iya ada, Saudi. tapi kan efektivitasnya kalau di Arab Saudi jelas jauh lebih efektif dibanding di Indonesia. Karena di sana sistemnya kerajaan, sekali kerajaan bertitah otomatis semuanya akan melaksanakan. Kalau mau membandingkan contohnya kayak di Mesir dulu pernah bahkan ada ide tentang adzan muwahhad. Adzan muwahhad itu satu adzan di satu masjid saja. Masjid yang lain nanti suaranya itu ikut, bukan azan lagi di sana. Tidak ada muadzinnya lagi di masjid-masjid itu, tapi satu aja. Ya kalau diambil contoh kayak di Indonesia ini Istiqlal saja yang azan. Jadi masjid-masjid yang lain di wilayah waktu Indonesia bagian barat yang waktunya sama gitu ya, tidak ada selisihnya. Itu tinggal mengambil suara gitu loh dari Istiqlal itu. Jadi satu, dan itu dijamin muadzinnya suaranya bagus. Jadi enak terdengar, sahdu dan lain sebagainya. Sudah pernah di Mesir dan tidak ada yang ribut seperti di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kita ingin membangun pola keberagamaan yang lebih baik. Karena apa? Kalau orang bicara tentang syiar itu seharusnya pada nilai-nilai substantif. Bukan hanya simbol-simbol, bukan hanya hal-hal yang sifatnya itu parsial. Tapi kalau kita mau syiar, jadilah orang Islam itu yang jujur, jadi orang Islam yang berintegritas, jadi orang Islam yang kalau dilihat orang, oh Islam itu penuh cinta dan kasih sayang. Itu loh syiar. Dan syiar-syiar seperti itulah yang menyentuh hati banyak orang. Gitu loh. Nah jangan dengan alasan syiar kemudian orang sulit sekali diatur. Apalagi mohon maaf saya sering mengingatkan, kembali kepada ajaran Islam yang baik dan benar, kembali kepada fikih, diatur. Nabi Muhammad itu marah ketika sedang iktikaf di masjid, ada orang baca Quran keras, bahkan tegurannya agak keras.
kata Nabi itu, yang sedang bermunajat pada Allah itu bukan cuman kamu gitu loh. Jadi jangan dikencangkan suaranya gitu loh. Jadi inilah, kembalilah kepada ajaran Islam yang baik dan benar, bahwa apa yang ingin dilakukan oleh Menteri Agama Gus Yakut ini adalah sesuatu yang baik. Bahkan sebetulnya kalau bagi saya bukan cuma Menteri Agama, semua ormas-ormas Islam menyambut, pemerintah daerah juga menyambut. Cuma caranya mensosialisasikan tentu dengan cara-cara yang baik. Ayo kalau mau kembali kepada ajaran Islam yang baik dan benar, itu sudah ada aturannya. Di masjid itu tempat orang berzikir, silahkan. Tapi zikirmu jangan mengganggu orang lain. Mau baca Quran silahkan, tapi bacaan Quranmu jangan sampai mengganggu orang lain yang ada di sampingmu. Karena yang sedang bermunajat sama Tuhan bukan cuma kamu gitu loh. Orang lain juga sedang bermunajat di tempat ibadah. Nah, jadi sekali lagi saya kembali, video yang kita mungkin sebagian besar udah tonton tidak sama sekali mengesankan Menteri Agama itu menyamakan antara adzan dengan suara gonggongan anjing. Begitu Pak Kami. Jadi kalau begitu Pak Taufik, orang yang melapor ke polisi, yang demo, keliru. Ya kalau menurut saya persepsi itu kan bisa dibangun. Kadang-kadang masyarakat kita ini mudah sekali dipengaruhi oleh narasi-narasi yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan faktanya. Tapi saya secara pribadi ketika ada orang yang kemudian demo, protes, lapor polisi, silahkan. Itu bagian dari demokrasi, hal yang biasa itu. Saya sih nggak ada masalah itu. Apalagi mohon maaf saya juga agak kritik dengan teman-teman yang banser gitu loh. Tidak perlu baris. Tidak perlu baris karena ini urusan pejabat negara dengan rakyatnya. Jadi tidak perlu baris untuk katakanlah terkesan membackup, tidak usah. Karena saya yakin Menteri Agama akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan sendirinya. Karena memang beliau tidak ada maksud kok membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing itu. Tidak. Jadi biarkan aja orang mau demo, mau menyampaikan keberatan, melaporkan ke polisi seperti yang dilakukan oleh Mas Suryo ini dan yang lain-lain. Silahkan. Cuman memang saya secara pribadi juga memiliki kegelisahan. Janganlah karena orang salah bicara yang mengesankan kemudian punya kemungkinan untuk dilaporkan, dikit-dikit dilaporkan. Apalagi kalau sudah pandangan keagamaan, itu harus dihargai. Saya terus terang, kalau ada orang memiliki pandangan keagamaan yang beda dengan saya akan kritik sekeras-kerasnya. Tapi untuk melaporkan polisi, nggak mungkin. Bahkan saya memberikan kesempatan membela orang untuk menyampaikan pendapatnya. Dan itulah intelektual, itulah orang beradab begitu loh. Contoh kasus seperti kemarin, seorang tokoh agama, pendakwah Khalid Basalamah yang bilang wayang itu haram. Dan saya tidak ada masalah dengan itu. Kemudian beliau kan ditanya tuh, beliau membacakan pertanyaan jamaahnya. Bagaimana ya haram hukumnya? Hancurkan saja. Artinya hancurkan saja, beliau kan memberikan anjuran kepada orang yang bertanya. Boleh gak? Ya boleh. Kenapa gak boleh? Itu kan menurut pandangan dia seperti itu. Dan saya tahu persis siapa Khalid Basalamah. Tapi kalau dilaporkan ke polisi, ya jangan, ngapain dilaporin polisi. Kita kritik aja pandangan itu. Itu kan artinya beliau tidak paham tentang hubungan agama dengan budaya. Bahwa agama tidak memusuhi budaya. Budaya itu dalam usul fikih itu istilahnya adat. Adat itu hukumnya netral. Netral itu artinya mubah kalau dalam bahasa hukumnya. Mubah itu artinya ya dilakukan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Apalagi kalau adat, tradisi, budaya itu kemudian bermuatan positif. Seperti tahlilan yang sering kita lakukan nih orang NU. Itu adat itu. Orang mau tahlilan boleh, enggak tahlilan juga enggak apa-apa. Tapi ketika orang tahlilan, ya pahalanya banyak. Orang yang dibaca itu kalimat thayyibah semua. Yasin, Fatihah, awal Baqarah, ayat kursi, akhir Baqarah, takbir, tahmid, tahlil, doa, ada silaturahmi, ada orang sedekah. Pahala semua itu. Gitu loh. Pahala semua. Jadi pada dasarnya ketika kita berbeda pendapat, berbeda pandangan dengan orang, saya kritik habis. Tapi jangan lapor-lapor ke polisi. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Mau gimana ini nanti demokrasi kita? Apalagi seorang, mohon maaf Mas Suryo, mantan menteri. Jangan mengikuti yang seperti itu. Gitu loh, ayo loh. Kita ini sebagai orang yang sudah punya nama, dikenal orang, sebagai pejabat atau mantan pejabat. Doronglah demokrasi negara kita ini menjadi demokrasi yang beradab dan bermartabat begitu. Baik Pak Taufik. Siap. Pemirsa,
berbuat kesalahan itu adalah manusiawi. Tapi menyalahkan orang lain itu adalah politik. Albert Humphrey, Wakil Presiden Amerika ke-38. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Wakil Ketua Umum KUHAP APA, Koalisi Ulama Habaib dan pengacara anti penodaan agama, Pak Nopel Mukmin. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat yang hadir di sini, yang luar biasa, punya semangat, kebersamaan, persatuan yang sama-sama saya yakin ini untuk membangun bangsa. Nah, apa yang disampaikan kedua narasumber ini masing-masing mempunyai hak untuk sama-sama menyampaikan argumen. Kedua-duanya ini semuanya harus disatukan oleh ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Pancasila ini menyatukan kita semua dan harus kita jaga, harus kita rawat. Dan Pancasila ini juga yang berketuhanan yang Maha Esa ini menjadi sumber hukum. Salah satu sumber hukum dan persamaan dimanapun untuk dipersatukan. Jadi kita harus juga menjunjung nilai-nilai keadilan di dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab itu kita harus jaga juga. Pasal-pasal yang ada harus bermuara kepada ketuhanan yang Maha Esa. Begitupun budaya harus diatur dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kesempatan ini saya melihat ada ketidakadilan yang sudah terjadi sangat lama. Dan keadilan ini sangat mahal, sangat langka. Karena keadilan hanya milik, mohon maaf, tanda petik, ya kepentingan yang penguasa saja yang merasa adil gitu. Sementara ini kita rakyat Indonesia ini luar biasa merasakan saat ini begitu pedihnya kita mengantri minyak goreng. Kemudian juga begitu pedihnya kita harus segala sesuatunya dengan BPJS. Kemudian dari kita lagi sibuk-sibuknya mengurusin kehidupan kita ini, kok ada sumber-sumber kegaduhan yang nggak selesai-selesai saya melihat. Karena mohon maaf, urusan penistaan agama, dugaan penistaan agama nggak mesti yang nggak paham agama ataupun di luar agama Islam. Nggak ada jaminan anak kiai nggak menista agama. Anak pesantren nggak menista agama, nggak ada jaminan. Mau murtad kek, mau mualaf, nggak ada jaminan, saudara. Karena saya melihat justru track record daripada Gus Yakut ini sudah membuat gaduh dan itu diakui oleh MUI. Sudah berapa kali membuat gaduh, bahkan mohon maaf lahir batin NU sendiri dibuat gaduh. Dengan menyatakan bahwa Departemen Agama hadiah negara buat NU, ini membuat gaduh. Jangankan yang di luar daripada NU, yang di NU sendiri menyatakan pernyataan, artinya harus ada teguran. Nah kita ini saudara, saya juga melaporkan, mohon maaf saya klarifikasi, saya mendampingin pelapor. Dari KUHAP APA mendampingin pelapor, justru beda alasannya kalau ini dengan locus delicti, yang juga jurisprudensinya padahal nggak sesuai dengan apa yang ada. Nah ini juga kita mendampingin pelapor dari KUHAP APA, Koalisi Ulama Habaib Anti Penodaan Agama, yang terbentuk memang Indonesia ini kita melihat sudah darurat penista agama. Sudah jauh daripada keadilan yang nggak selesai-selesai dari tahun 2016. Ketika saya orang yang pertama melaporkan Ahok itu nggak pernah dipersyaratkan untuk meminta fatwa MUI. Ini yang kemarin kita mendampingin, tahu-tahu kita disuruh untuk datang ke MUI minta fatwa.
Ini kan aneh gitu. Dari mana legal standingnya kita minta kepada MUI? Nggak ada berkas bukti lapornya kita ditolak. Dengan alasan yang nggak masuk akal. Padahal kejadian ini, yang mohon maaf ya aku luar biasa ini. Sudah membuat gaduh yang memang saya melihat diduga hobinya membuat gaduh. Dan memang dipasang yang orang membuat gaduh seperti ini. Ahok dibela. Itu Sunan Kalijaga, sunan-sunan yang lain. Mulia perjuangan pengorbanannya. Ahok diberikan gelar Sunan Kalijodo. Ini sudah membuat gaduh, apa-apaan ini. Seharusnya seorang pemimpin bijaksana. Jangan membuat gaduh seperti ini. Dan saya melihat ini, Indonesia sudah darurat penista agama. Karena kenapa nggak ada penegakan hukum? Dari zaman Soekarno tahun 1965, setelah diletakkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS dari 1965, boleh dikatakan hampir tidak ada penistaan agama. Di zaman Soeharto nggak ada penistaan agama kecuali Arswendo Atmawiloto dihukum maksimal 5 tahun. Itu ada efek jerah. Di zaman SBY nggak ada penistaan agama kecuali Hela Eden dan Ahmad Musaddiq dihukum maksimal 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Mesti 5 tahun karena taubat. Ahmad Musaddiq taubat cuman tidak mengakui syarat Islam. Akhirnya dihukum 4 tahun. Ada efek jerahnya dan dipenjara. Tapi ketika zaman rezim ini luar biasa. Setelah Ahok nggak kelar. Sudah dilaporkan saja begitu luar biasa. Dilaporkan saja masih banyak apalagi nggak dilaporkan. Sudah negara ini ditenggelamkan oleh penista agama, saudara. Pancasila sudah tidak ada artinya. Sehingga unsur ketuhanan Maha Esa akhirnya ini mereka pangkas, mereka hilangkan. Kenapa? Karena sudah lumpuh ketuhanan Maha Esa. Maka timbullah, saudara. Mohon maaf, maka timbullah mereka merasa sudah lemah ketuhanan Maha Esa, maka muncullah RUHIP untuk mengganti Pancasila. Pancasila ingin diganti ketika itu dengan Trisila. Unsur ketuhanan ditaruh nomor 3. Dengan catatan Tuhan yang berkebudayaan. Kurang lebihnya seperti itu. Bahkan lebih gila lagi ingin diganti dengan Eka Sila. Unsur ketuhanan dibuang menjadi gotong royong. Bahkan lebih gila lagi sudah di RUHIP. Dibuang itu yang namanya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Pelarangan Marxisme, komunisme, Leninisme. Mereka ingin pangkas. Nah ini adalah kenapa kita melihat ada manajemen yang sengaja di manajemen konflik terus menerus. Sehingga Indonesia dibuat gaduh. Belum pernah terjadi ulama dengan ulama berhadap-hadapan. Habaib mohon maaf nih ada Habib Zaid berhadap-hadapan dengan Habaib. Bisa saling melaporkan, bisa saling mencari. Hebat ini yang mengadu domba bangsa kita sudah. Kita menjadi korban yang harus berseberang-seberangan. Ada aktor intelektualnya di sini berarti. Siapa lagi kalau bukan mohon maaf kepentingan oligarki. Kan harus dipersamakan. Ideologi oligarki ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Karena oligarki ini dibawa dari kepentingan luar. Dan saya mengutip dari pernyataan Kiai Said Agil Siraj. Jangan ganggu politik Cina. Itu menjadi pegangan saya sudah. Dan Kiai Haji Said Agil Siraj itu juga menyatakan bahwa negara ini sudah dikuasai oligarki. Dan mohon maaf lahir batin Kiai Said Agil Siraj juga yang menyuruhkan untuk ajan bersuara keras, saudara. Ini jelas yang nyata, saudara. Jadi kita sampai saat ini prihatin. Yang kita sini sudah terus berhadap-hadapan. Dan mohon maaf mungkin dugaan saya mungkin salah. Terus kita diadu domba sehingga kelar-kelar. Indonesia menjadi status quo sehingga keributan di mana-mana. Nah, negara darurat belum lagi dilanda pandemi, akhirnya timbul perpanjangan masa jabatan. 2 tahun, kalau perlu 3 periode karena Indonesia selalu berkonflik darurat. Ini yang luar biasa, nggak selesai-selesai. Maka kegaduhan itu adalah menyerang konstitusi. Kegaduhan itu, saudara, menyerang aturan yang ada. Yang menyerang agama diserang, Pancasila diserang, kemudian juga konstitusi diserang. Di mana konstitusi bisa merampok? Yaitu hak demokrasi bangsa yang harusnya pemilu ini harus diselenggarakan 2024. Tapi dengan kekuasaan yang begitu otoriter, kita dipaksa nanti kemungkinan. Yang mudah-mudahan salah, mudah-mudahan 2024 ini bisa diselenggarakan pemilu. Nggak jadi diperpanjang 2 tahun, nggak jadi sampai 3 periode. Kenapa biar selesai? Kita ini sudah selesai. Saya sudah berkomunikasi dengan manapun untuk rekonsiliasi nasional. Bukan kita nggak ada itikat baik. Kita yang sudah dikorbankan, sudah. Ini rezim yang luar biasa. Baik, Pak Buk. Oke, Pak Novel. terima kasih. Wassalamualaikum.
boleh ditanggapi oleh penggiat media sosial Z Asakam alias Habib Ribo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat untuk Bang Karni, Pak Waalaikumsalam. Kiai sebelah. Saya ingin mengatakan aja lah, Indonesia ini negara paling Islami ketimbang negara lain. Jadi nggak perlu lah kita berteriak-teriak ingin mengislam lagi Indonesia. Nah, kondisi ini, keributan agama itu saat ini, itu semua dipolitisasi Dipolitisasi, ada yang ingin mengambil manfaat. Dia juga menggunakan jargon-jargon ulama, tentunya karena bicara agama. Dari semenjak Ahok nih saya lihat, difitnah dengan fitnah agama. Dengan stempel penista agama. Saya ingin menjelaskan dulu penista agama ini. Setiap kejadian... Mohon maaf, Bib, itu bukan fitnah, sudah terponis terpidana. Jangan bantah dulu. Iya, terpidana, udah Dengar terpidana. Dengar dulu, jangan bantah dulu. Dengar dulu. Kata Rasulullah, ambillah kejadian masa lalu untuk kejadian masa kini. Kenapa? Itu ada kesamaan. Label penista agama ini sudah dilakukan pada saat itu untuk membantai Ali bin Abi Thalib. Mantu Imam Ali bin Rasulullah. Manusia yang disucikan oleh Allah. Manusia yang dilahirkan di Ka'bah. Tapi dia dibantai kepalanya dengan tuduhan penista agama. Dan dikafirkan. Oleh siapa pembunuhnya? Ahli ibadah, ahli sholat, hafal Quran. Lah ini sekarang terjadi nih label penista agama. Ini kalau negeri ini terus begini, ini bisa perang Suriah. Kenapa? Pandangan saya misalkan ini benar, bisa aja mungkin dilabeli oleh Pak Novel ini saya penista agama. Mungkin Pak Novel ilmunya belum sampai. Jadi terkadang sesuatu apa? Sesuatu yang ilmunya belum sampai, kita belum bisa terima, kita label itu penista agama. Ini sudah bahaya. Nah ini kejadian-kejadian kemarin dengan Pak Dudung. Ini semua pepesan kosong yang dipermasalahkan. Pak Dudung bilang Tuhan bukan Arab, rame. Sekarang Gus Yakut bilang masalah pengeras suara azan anjing dikaitkan dengan anjing. Lihat dulu siapa konteksnya. Pak Dudung itu seorang muslimin, seorang taat santri, apalagi kalau Gus Yakut. Mungkin lebih aklam daripada Pak Novel dan saya di semua. Mungkin KAI mesti lebih hebat. Muafik Kiai, Bib, Ya. sudah terlapor. Sudah terlapor. Dengar dulu. Gus Yakut ini dilahirkan dari kecil orang santri, keluarga santri. Gak gila dia menghina Tuhannya. Saya tahu ini semua dimanfaatkan politik kok. Dan pastikan yang teriak-teriak terhadap Pak Dudung, terhadap Gus Yakut, orangnya itu juga. Siapa? Yang kontra pemerintah. Ingin membuat kegaduhan. Kenapa? Dengan kegaduhan tuh bisa mencapai ambisinya. Tidak, kalau saya berantem dengan Ustadz Taufik perorangan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah rame orang, itu ada provokator. Apa masalahnya Gus Yakut? Kalau orang pakai akal yang sehat, bersih hatinya, akalnya panjang, dia akan bisa menilai ucapan Gus Yakut itu tidak ada unsur penista agama. Tapi kalau orang sudah hatinya kotor, akalnya pendek, apapun, sekalipun Nabi aja dibilang penista agama bisa dituduh. Jadi jangan dululah cepat-cepat. Masa seorang Gus Yakut dikatakan penista agama? Ini sudah jungkir balik ini. Tentang juga yang Pak Ahok. Saya mengatakan sampai ini hari, Pak Ahok bukan penista agama. Apa salahnya? Terlepas dia sudah kena hukum, tapi saya meyakinin Pak Ahok enggak. Kenapa? Ini sudah diproduksi. Terjadi keributan di mana-mana agama terus. Ini negeri kapan beresnya? Dan yang diributkan pepesan kosong. Enggak ada. Bagi saya itu yang dibilang penista agama yang sebenarnya apa? Apabila saya menzalimi Pak Kiai. Apabila saya tidak memberi bantuan kepada Taufik ini, kata Rasulullah, dalam keadaan sakit, itu saya penista agama. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, sholat itu yang alih-alih dipuji sama Tuhan, dituduh mendustai agama atau fasik. Apabila dia apa? Tidak punya empati sosial, menghargai anak yatim. Ini penista agama, bukan masalah konsep ketuhanan ini. Loh Tuhan gak maksa. Orang beda pemahaman ketuhanan dibilang kafir. Tidak ada manusia di Indonesia ini seorang muslim yang bisa mewakili kebenaran mutlak. Muhammadiyah dan IRU aja beda. Apa terus mau lempar-lemparan penista agama? Hancur nih jadi Suriah.
Ini hentikan nih isu agama. Dan saya kepingin lah, penista agama tuh harusnya apa? Hukum penista agama itu dihapus saja. Akhirnya besok apa? Orang saling melaporkan. Lah seperti tadi yang Pak Novel mengatakan, kita sudah melapor, nggak diproses. Lah laporannya buntu. Nanti ini bahaya. Tidak ada muatan kebenaran. Jadi apa? Ini bahaya terus terjadi. Stigma apa? Pemerintah tidak adil, perintah enggak ini. Ini bahaya, ini akan terjadi. Nah, dalam hal ini saya minta, masalah Gus Yakut tuh, dia menisbatkan anjing itu, dia bukan meletakkan adzan. Hal yang suara, kenapa pakai simbol anjing? Karena kalau satu anjing teriak, semua anjing teriak. Di kampung itu. Binatang lain tidak ada. Dan penisbatan anjing ini sudah pernah dilakukan pada Rasulullah. Rasulullah mensikapi seorang radikal. Seorang yang ahli ibadah, hafal Quran, semuanya. Tapi apa dikatakan oleh Nabi? Dia bagaikan anjing neraka. Apakah Nabi menyamakan ahli ibadah dengan anjing? Tidak. Perilakunya itu yang mereka ahli ibadah, tapi menciptakan keburukan. Tidak beda oleh takbir yang diteriakan oleh orang-orang tiap hari di jalanan takbir. Takbirnya indah. Tapi apa? Jadi lecehkan takbir. Saya yang muslim aja tuh juga nggak dengar. Kesian nih Tuhan dijadikan Islam jalanan. Dijadikan embel-embel yel untuk orang ambisi politik. Seharusnya seorang yang berlabel agama atau politikus jangan membuat gaduh negeri ini. Anda harusnya menenangkan. Ini yang terjadi sekarang apa? Yang pihak sebelah meramaikan itu penista agama sampai nginjek-injek orang, sampai demo. Yang lagi yang politikus apa? Mau cari pansos saja. Ingin apa? Suaranya supaya dikesan apa? Saya Islami. Akhirnya mereka ikut bersuara. Akhirnya apa? Nggak sadar mereka ini apa? Menciptakan keributan-keributan yang terjadi di negeri ini. Lah ini semua hentikan. Nggak usah berdalil ini semua ini. Mari kita sama-sama lah. Nggak usah bawa agama ini jadi alat politik. Ini negeri sudah Islami. Ini negeri sudah berkeadilan. Cukup. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Pemirsa, jangan jadikan lidahmu menjadi musuh terbesarmu. John Frenzy, mafia Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Seharusnya Fadlizon yang bicara, tapi beliau tiba-tiba katanya dihubungin oleh parlemen Jerman. Jadi pakai Zoom. Rupanya rapat dengan Zoom dengan parlemen Jerman. Karena itu saya sebelum Pak Marsudi Sud, Wakil Ketua Umum MUI memberikan sebagai hakim, saya persilakan dulu Pak Nopel Bamukmin yang tadi mau interupsi Habib Kribo. Baik, luar biasa apa yang disampaikan Habib Zain ini, asgaf penyampaiannya. Akan tetapi banyak yang nggak sesuai. Negara ini harus diselesaikan. NKRI harga mati, ketuhanan yang Maha Esa harga mati untuk tidak boleh dinistakan. Itu harus kita jaga. Untuk masalah lapor-melapor, surat edaran Polri tanggal 19 Februari 2021 tentang restoratif justice itu menanggapi permasalahan lapor-melapor ini yang luar biasa derasnya. Nah, untuk masalah ini bukan pelaporan yang ditolak. Pelaporan harus diterima sebagai pintu masuk untuk kita menjalani restoratif justice
diketengahi oleh kepolisian. Bagaimana kalau laporan kita ditolak? Ini sangat berbahaya. Akhirnya yang terjadi blunder di luar. Mungkin kita taat hukum, tapi rakyat ini sudah bergerak di mana-mana. Justru kita melaporkan agar diproses hukum ini Gus Yakut, agar selesai permasalahan dan diberikan hukum jerak. Dan sampai mesti harus dihukum maksimal dengan pasal 15A Undang-Undang ITE 2008 nomor 11 ayat 2 itu dengan ancaman paling berat 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun nggak ada lagi Gus Yakut lain yang untuk menghina agama. Sudah selesai. Nah, bentar, ini ada jurisprudensinya. Gus Yakut itu disalahkan, jangan. Anda jangan menuduh Gus Yakut. Bukan, di sini bukan majelis hakim, Beb. Kita nggak bisa memvonis. Akan tetapi saya sampaikan harus diterima dulu laporan. Masalah nanti bisa ada ahli bahasa, ahli agama, ahli pidana yang akan menentukan itu semua. Maka diselesaikan dulu biar selesai. Kalau begini nggak selesai debat kusir di antara kita nggak selesai. Polisi kan bekerja sesuai aturan. Kalau nggak ada ini bukti, masa polisi sudah sesuai aturan. Cuman yang di kalau bawah kan besok belum ada tahu. orang main pelapor nggak ada bukti diterima begitu. Ya ini ada bukti. Bukti kita bukti sudah mana? bawa. Bukti udah luar biasa kita bawa. Siapa bilang nggak bawa bukti? Bukti Ini mana? ada Sukmawati itu sama. Loh, Masih bukan. mulia Sukmawati. Ini lebih dari Sukmawati, Bukan. lebih dari Ahok. Sukmawati itu membandingkan dengan Kidung. Kata Beb. Anda. Membandingkan dengan Kidung Itu itu kata sudah jadi Anda. tersangka. Loh, Sukmawati sudah jadi tersangka. kata Anda kan. Dudung sama Iya. juga permasalahan dengan Ade Armando. Ade Armando sudah jadi tersangka. Itu kata Anda. Ini bukan kata Anda, Loh, ini bukti hukum, jangan fakta mengajari hukum yang kepolisian terjadi. semua. Ini fakta hukum. Tidak. Anda mau bicara hukum, Anda ngerti hukum nggak? Saya tahu tidak semua laporan harus diproses. Harus diproses. Kalau nggak Kenapa? ada bukti, Selaku pelayanan kepolisian. besok saya lapor begitu. Prosedur. Besok saya lapor, saya fitnah Anda, Prosedur itu langsung harus diproses. diterima. Harus Enggak. melayanin dulu. Saya besok lapor ke polisi, fitnah Anda langsung diterima. Bukan, ini adalah pelayanan. Jangan ajarin kepolisian polisi. ini. Polisi punya Bukan ini tupoksinya mengajarkan, sendiri. tapi prosedur yang ada kita bisa buktikan. Prosedur atau penerimaan pelaporan polisi itu ada dan kita baca di depan mata kita. Iya, Di tapi- SPKT itu sudah ada. Iya, tidak semua Nah, laporan ini pasti harus diproses. harus ditanggapi dengan kepolisian ini dengan Tidak semua laporan itu pasti diproses, dilihat dulu kebenarannya. Sukmawati, kalau Anda Ade tadi Armando, Anda Muafik diterima. Anda minta tadi Muafik itu diterima. Bentar Semua dulu. yang saya laporkan teman-teman waktu diterima. Anda bilang tadi ini setiap- ada apa? Loh, bukan Nggak nggak ada diterima. apa-apa. Nggak Ya, ada harus apa-apa. diperhatiin, ini harus Anda aja, diperhatiin. Anda yang Ini punya polisi sif- pelayan masyarakat. Anda yang punya negatif. Digaji oleh rakyat. Anda punya layanin negatif dulu yang thinking. benar. Kalau- Polisi pelayan masyarakat harus melayani. Saya begini. Menerima. Anda kan katakan Anda tadi setiap polisi laporan diterima, besok saya lapor fitnah Anda harus diproses. Harus diterima aja. Nanti bisa dibuktikan. Loh, diterima, Dibuktikan. tapi- Polisi ini menerima laporan berdasarkan Tapi dua alat bukti. Full trimit, Nah, itu alat bukti saja kita belum dibuka bagaimana? polisi tidak bisa mengeluarkan Kecuali surat kita sembarangan tidak dong. memenuhi syarat. Beb, saya ini pengalaman lapor-lapor. Yang lapor Anda. Iya, makanya semuanya diterima. Loh, nggak harus Nah, benar, kalau ini? nggak benar, Artinya loh. hukum tumpul Enggak. kepada pejabat. Masa negara harus Hukum ikut Anda? tumpul. Ini nggak ada ketidakadilan. Nggak ada yang tumpul. Anda Ada membuat tumpul. gaduh negeri ini. Ini adalah masalah keadilan. Nggak Udahlah, bisa. saya melihat ini semua yang permain ini ada membuat gaduh. Ada kepentingan politik, bukan Politik apa? agama. Saya bukan orang Mereka partai. bertopeng agama. Habib Rizik bukan orang partai, nggak ada ambisi kekuasaan. Habib Rizik juga bukan Ini kebenaran masalah mutlak. penistaan agama. Cukup, Jangan. cukup. Anda jangan Anda nggak usah bawa Habib. Rasulullah. Anda nggak usah Itu bawa nggak Habib. ada- nggak Saya ada yang Habib. toleransi. Harga mati Saya yang pada Habib. agama. Anda nggak usah bawa Habib. Baik, Cukup, baik. cukup. Pak Saya yang Karni, Habib. saya Itu bukan urusan menolak. Anda. Makanya Anda Habib Cukup, Anda cukup. bagaimana Habib Pak Anda Karni. bisa Cukup. menzolimin saudara Anda sendiri? Saya Bisa urusan saya. Iya, Pak Nobel, makanya Pak Nobel. Anda ini Bukan sudah zalim. korban. Anda harus bisa Urusan selesai. Anda. Anda Iya. yang menjual Habib. Nggak ada Anda tuh menjual Habib. Kita pencinta Habib. Anda Kita Haikal melindungi Hasan Habib. Anda, cuma cukup, jual Habib. Anda hati-hati ngomong begitu bisa dilaporin. Laporin. Ya, nggak cukup, cukup. Laporin. Ya, Iya, Cukup, hati-hati cukup, bahaya. cukup. Urusan Habib urusan saya, bukan Iya, urusan Anda. Makanya, Cukup, cukup. makanya, Ya. makanya Baik, harus Pak diselesaikan. Karni. Kita Sekarang, Pak. bicara dengan Sudah. argumentasi hukum, Beb, bukan logika antum. Hukum menurut Anda. Sekarang atau Hukum yang ada dalam Siap. dasarnya. Slow, gantian ya. Iya, ya, Pak. Pak Baik. Taufik. Saya tuh kadang-kadang dengan orang yang suka ngomong, kita jangan mau diadu domba. Terus kadang-kadang suka heran. Jangan-jangan bukan diadu domba, memang kita ini memilih hidup seperti domba. Contohnya kita lihat tadi betapa orang ngomong adu argumen saling sautol ngotot padahal itu nggak ada gunanya sama sekali. Maaf, kita nggak ada saling lapor. Saya ini Bukan difitnah saling luar lapor. biasa. Dahsyat. Saya ngomong Buat jangan pribadi. dipotong. Saya ngomong jangan Nah, dipotong. Tadi saya ngomong Anda potong. Nggak ada, nggak Iya, pernah. nggak. Makanya Anda juga saya- sama. Kalau udah begini udah jangan cerita mau jadi Anda juga domba juga kalau begitu. Saya kan Anda maling teriak maling. Ya udah, Dengar udah. Kalau dulu. Anda nggak mau jadi domba, Anda diam. Diam. Anda diam. Udah, Enak udah, aja. udah. Ini Iya, waktu makanya. saya ngomong. Makanya Nah udahlah. gini. Banyak orang itu sekarang ini yang memanfaatkan politisasi agama.
Karena ini Ini biayanya. kewajiban, nggak ada politisasi. Anda dari mana tahu dengar kita dulu, politisasi? dengar dulu Dari dong. mana? Dengar dulu. Dari mana tahu politisasi? Cara beragama caranya? yang kadang-kadang membuat nuansa kehidupan kita itu jadi tidak nyaman. Maka jangan bikin gaduh. Yang bikin Nasihatin gaduh yang siapa? siapa? gaduh Jangan bikin Anda. gaduh. Yang buat Menyimpang gaduh saya itu merenung, Anda. saya Menyimpang merenung. Gerombolan Anda yang buat konstitusi, gaduh negeri ini. menyimpang Pancasila. Itu mengadu domba anak bangsa. Stop dong. Jangan bikin gaduh. Siapa yang memberikan mengadu pernyataan, domba? Gus Yakut memberikan pernyataan yang Siapa menyenangkan yang mengadu sebagai domba? contoh, sebagai Orang yang pemimpin. kita Biar dia lihat ngomong cara dulu bicara lah. di sini Iya. kan kita tahu. Biar kasih kesempatan. Iya, cara bicara aja kita udah kelihatan. Nah, Anda cara baca juga saya bisa lihat Anda cara Iya, bicara dengerin Anda. dulu makanya, dengerin makanya. dulu. Dengerin. Saya tuh sering merenung kenapa terjadi hal seperti ini. Tapi jawabannya itu ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Jasiyah ayat 23. Jadi di situ dijelaskan afa'arotelladzi yattakhidhu hawahu ilahahu. Jadi banyak orang itu ternyata atau ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Baik, cukup. Dia bukan dia bertuhankan Allah tapi hawa nafsunya. Ngerti. Bahkan di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Anda tahu dari mana? orang Anda saya tahu tidak dari mana? menuduh orang. Saya Enggak, nggak saya mau menuduh tanya, orang. dari mana ini orang itu bisa tahu? Hawa nafsu Al-Qur'an. itu dari tahu dari Saya mana? mengutip Al-Qur'an. Iya, dari bahwa mana? kata Al-Qur'an Ada orang yang bawa nafsu itu dari mana? Saya nggak menuduh orang. Enggak menuduh, tapi ada orang Udah, orang udah. Al-Qur'an Al-Qur'an. bisa menuduh nafsu. Udah. Al-Qur'an. Cukup. Ya. Gitu. Saya Cukup cuma, aja. saya Bukan cuma kapasitas Dan- Anda, hawa nafsu itu di dalam hati niat. Orang Anda nggak bisa seperti menghukumkan niat yang tahu Allah. Pak Ya, Dobel. Anda dukun apa ustad? Anda dukun apa ustad? Mau tahu hati manusia? Nggak ada, saya tidak Udah, menuduh udah. orang. Saya Kan saya hanya nggak menuduh, mengutip saya mau ayat nanya. Al-Qur'an. Anda dukun apa ustad? Bahwa Jangan di jangan dalam berkutat Al-Qur'an dalam masalah itu hati-hati. ada Masalah- orang aja, yang Bang Andi. masalah maksud mempertuhankan Gus Yakut itu yang hawa tahu Allah. nafsunya. Bisa kita Kita rehat dulu. menghukumkan yang dohir, kita menghukumkan yang dohir. Pemirsa, itu kedua kalinya saya mengatakan sampailah kita di akhir acara. Dikit aja. Boleh. Ya, saya dikit aja Bang Karni dan juga teman-teman. Saya pastikan ya insya Allah kalau dari saya pribadi tidak ada niat atau motif politik. Saya juga bukan orang politisi lagi ya. Saya sudah 2 tahun tidak di politik dan jangan sebentar-sebentar dikatakan enggak, sudah tidak di partai, sudah 2 tahun tidak di partai. Jadi insya Allah kita jangan sebentar-sebentar ke politik atau masa sebentar-sebentar dikaitkan dengan politik, sebentar-sebentar politik kok cuma sebentar. Ya itu aja Bang Karni, makasih. Sekarang Enggak, Hakim- nafsunya Anda tuh kemarin ada kesan politik. Ambisi Anda melaporkan itu ada Enggak. ada kesan politik. Anda enggak ngotot tapi ada nafsu. Insya Allah tidak. Anda mengatakan tadi ahli Iya. metode semua. Betul. Tapi yang Anda bawa ke polisi itu enggak sah. Kedua tadi Anda mengatakan bukan bidang agama. Iya, Tapi saya kok Anda ahli berani telematika. melaporkan, kenapa enggak konsultasi dulu? Sudah. Jadi ini sudah. semua gerakan ada politik lah. Enggak usah menghindar lah. Enggak usah suudon ke sana lah. Loh, Kita bukan suudon, khusus berpolitik aja. sah-sah saja. Biar Enggak. kita tahu mana politik Enggak. baik, Udah, mana politik buruk. enggak usah nebak Enggak. isi hati saya. Toh Artinya- juga Habib bukan dukun Ini- juga ini kan. Iya. Pandangan orang. Iya, sudah, Iya. sudah. Habib bukan dukun juga. Enggak, lagi pula Iya. yang namanya politisasi itu kan tidak harus dilakukan oleh politisi. Betul, makanya Gitu kita loh. tidak mempolitisasi. Mereka yang Pak. mencari keuntungan dari isu juga namanya Itulah yang jangan. mempolitisasi. Itu yang nggak boleh. Gitu. baik. Kadang Cukup, untung cukup. Bang Habib Rizik di Cukup, penjara, untung bagaimana ceritanya ente ya. Kita korban semua nih, dipenjarain. Gimana untung? Nggak ada dapat duit, nggak dapat apa-apaan. Sekarang Hancur. Wakil Ketua Umum MUI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersama-sama telah menyaksikan bahwa di negara kita itu negara yang insya Allah akan menjadi negara yang beradab. Kenapa demikian? Kita telah saksikan bersama betapapun sebelah kanan saya
berbeda pendapat, sebelah kiri saya berbeda pendapat, namun bukan untuk urusan berbeda pendapatan. Nah, mengadu argumentasi, yang saya harapkan percikan-percikan ini itu seperti tanda-tanda di restoran ini. Ketika bunyi keletak-keletik antara gelas dengan cangkir itu tarung bunyi kayak tadi, itu tanda-tanda mau keluar cappuccino. Ini yang kita harapkan. Bahwa kita semua ini dalam rangka sesungguhnya suro warido. Mengeluarkan pendapat-pendapatnya tapi mencari keridoan. Keridoan apa? Negara Indonesia akan dibangun dengan pondasi-pondasi keberadaban. Karena kita bisa berantem di satu panggung. Bayangkan di negara lain. Yang ketika beda pendapat saja sudah bawa bom sendiri-sendiri. Ini perlu disyukuri. Nomor satu. Nomor dua, betapapun yang diributkan ini bukan substansinya. Bukan substansinya, karena substansinya adalah mayoritas rata-rata bisa menerima untuk mengatur, bukan melarang. Untuk mengatur suara-suara, bukan melarang azan. Nah, ini mayoritas substansinya bisa menerima. Nah, situasi lainnya seperti diksi-diksi yang diterima, mudah-mudahan ini bisa menjadi pepeling, bisa menjadi peringatan siapa saja, tidak hanya sekedar pejabat publik, untuk bisa mengingat-ingat nih loh ya, kalau terjadi ada kalimat yang mungkin kurang enak didengar dalam telinga saja, dalam perasaannya, terjadi hiruk pikuk semacam ini. Nah, ketika demikian, siapa saja, bukan hanya pejabat, termasuk saya juga, berusaha untuk itu. Karena pada dasarnya dalam ilmu komunikasi, saya ngaji kitab setiap pagi jam 6, itu ada kitab namanya Sihrul Kalimah, The Magic of Word. Itu ilmu komunikasi. Dalam kitab itu dikatakan ahyanan manuqabilu fi hayatina mawaqif la nastati'u an nakuna fiha ala al-mustawa lazim. Terkadang dalam hidup kita menghadapi situasi di mana kita tidak dapat berada pada tingkat kebijaksanaan yang diperlukan. Karena ketika mau ngomong saja, ngomong ini semacam ini yang sudah dipikir dari rumah, belum tentu keluar di sini. Yang keluar itu kadang-kadang apa yang masuk dan bisa saja sabkul lisan. Sabkul lisan itu kalimat yang tak, mestinya tidak diharapkan keluar itu, keluarnya itu. Nah, untuk hal yang semacam ini, sebelah kanan, sebelah kiri tadi telah menyampaikan intinya adalah tawasau bil haq, menyampaikan argumen-argumennya, menyampaikan kritik-kritiknya. Di sini an-naqd itu boleh, walakin laisal hiqd. Di sini kritik boleh, tapi tidak hiqd. Bukan karena kita benci, iri, dengki, itu tidak. Itulah yang disebut tawasau bil haq wa tawasau bis sober. Nah, negara kita insya Allah menemukan ini. Terakhir, saya mulai bangga sekali di negara kita ini. Pada dasarnya ketika terjadi keributan apa saja, intinya inti di sebelah kanan atau sebelah kiri adalah harus mempunyai semangat memberi. Semangat memberi intinya adalah tasamuh. Tasamuh adalah semangat memberi. Ketika kita udah ada kesalahan dikit-dikit, mungkin sabkul lisan, ya kasihlah, beri maaf. Tapi juga
mengkritik itu bukan sesuatu yang haram. Karena tawasau bil haq. Sampaikan semacam ini agar kita juga sama-sama berhati-hati dalam menyampaikan ke publik. Makanya khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Berilah maaf kalau ada yang saleh kate, kata orang Betawi. Ya. Yang penting ke depan mari kita jaga demokrasi kita yang tawasau bil haq wa tawasau bis sabri ini, yang asyuro warido ini, yang kita cari ridhonya, tapi dalam tetap konteksnya betapapun beda-beda perasaan pendapatnya, tapi tetap dalam rangka syuro. Inilah konten dan pendapat kita yang harus kita tegakkan. Terima kasih. Baik, Wallahul terima kasih. muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, barang siapa yang ketika mendengar azan mengucapkan ya Allah Rabbi, seruan yang sempurna ini serta salat yang didirikan amat wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia pada kedudukan yang mulia sebagaimana kau janjikan, maka dia layak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Sahih Al-Bukhari. Artinya azan walaupun dikecilin suaranya tapi tetap wajib didengar oleh umat yang dipanggil. Pemirsa, kita ketemu ALC yang akan datang.